Gimana? Kalian merasa itu perlu diputarkan lagi atau tidak? Kalau memang tidak, kita akan diskusi saja jadinya. Karena atau dari slide kuliah saya memang ada yang belum jelas seperti itu, saya bisa bantu untuk clearkan. Jadi kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan bentuk sediaan obat. Karena idealnya adalah kalian melihat langsung wujudnya. Kalau kita ngomongin bentuk sediaan obat, kalian ketemu langsung dengan objeknya, kemudian kalian memegang, melihat secara nyata, itu tuh bentuknya seperti apa, perbedaannya antara sediaan obat A dengan B itu seperti apa. Nah, kita kemarin coba membuat dengan bentuk video seperti itu, sehingga kalian bisa lebih bisa punya gambaran lah ya, bagaimana sebenarnya bentuk sediaan obat yang ada. Oke. Saya kembalikan kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sudah merasa cukup jelas dengan video yang kemarin tim farmakologi buat? Kalau memang belum jelas di bagian mananya yang belum jelas tentang bentuk sediaan obatnya, jadi nanti dari video tersebut di bagian mana sehingga nanti saya akan bisa jelaskan in case ada yang memang hal-hal belum jelas terkait dengan video tersebut. Atau dari kuliah juga tidak masalah kalau memang ada yang mau ditanyakan. Bagaimana adik-adik? Interupsi dokter. Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Wida dengan NIM nomor 17. Mungkin bisa diulang untuk nayangin videonya, soalnya mungkin ada beberapa teman yang belum nonton dokter. Oke, kalau begitu saya akan putarkan videonya. Nanti selama pemutaran video, kalau ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa langsung interupsi untuk bertanya ya. Jadi nanti langsung aja, nanti saya akan langsung stop videonya, saya akan jelaskan. Oke, kalau gitu saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas ya? Sudah, dokter. Oke, saya akan mulai. Halo adik-adik, perkenalkan saya Dr. Mita. Kami dari tim farmakologi FKIK Unmar akan menyampaikan beberapa jenis bentuk sediaan obat yang dimiliki FKIK Unmar. Jadi saya akan memperkenalkan bentuk sediaan obat cair. Untuk bentuk sediaan obat cair, dalam bahasa Latin kita kenal dengan istilah solution. Jadi bentuk obat yang memang kalau adik-adik bisa lihat sendiri, ini ada beberapa contohnya. Bentuk sediaan obat cair yang pertama adalah sirup. Untuk sirup sendiri, itu ada 3 jenis ya. Ada yang bentuknya sirup simplet, kemudian pewangi, dan ada yang sirup memang isinya adalah obat. Yang saya perkenalkan di sini adalah sirup obat. Artinya, dalam sirup tersebut ada komponen satu atau beberapa jenis obat lain. Saya akan turunkan untuk membedakan perbedaan antara sirup, kemudian emulsi, dan suspensi. Kalau adik-adik perhatikan, ini adalah tampilan dari bentuk sediaan obat cair yang berupa sirup. Sedangkan yang di sampingnya ini adalah untuk sediaan suspensi. Kita harus melakukan pengocokan sehingga obatnya akan tercampur. Karena ada 2 jenis. Jadi ada endapan di bagian bawah dan di cairan di bagian atas. Saya akan kocok dulu. Ini adalah bentuk dari obat sediaan suspensi. Untuk sediaan obat cair berikutnya, kita ada memiliki yang namanya emulsion. Ini adalah bentuk sediaan emulsion. Jadi kalau ada yang perhatikan, ada tampilan yang jelas sekali dari ketiga bentuk sediaan obat cair ini. Untuk yang sirup, obat yang sirup ini dia biasanya tidak ada endapan. Jadi dia antara bahan pembawa dan ini dia tercampur dengan baik. Berbeda halnya dengan obat sediaan suspensi dan emulsi. Jadi untuk bahan obat yang ada sediaan emulsi dan suspensi, bahan padat atau bahan cairnya itu dia tidak bisa menyatu dan sempurna dengan bahan pembawanya yang berupa zat cair. Oke, yang berikutnya saya akan mengenal bentuk sediaan cair yang kita sebut dengan istilah pitata. Pitata itu artinya adalah bentuk berupa tetesan ya. Jadi ini ada beberapa contohnya. Jadi untuk obat dalam bentuk pitata ada yang berupa
Jadi kalau kita lakukan pemecatan di bagian sini, obatnya akan keluar dalam bentuk tetesan seperti ini. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah bukata. Nanti kalau diperhatikan, apakah obat ini harus dimasukkan ke hidung atau telinga atau mulut ya? Karena ada aturan yang jelas dalam etiket obat ini. Oke, ini jelas tampak bahwa bentuk obat dikata tetes hidung. Jadi kalau tetes hidung berarti harus diteteskan ke dalam hidung. Kalau kalian perhatikan bentuknya sama, tetesan seperti ini, dan agak sedikit berbeda untuk pediatric drop. Untuk pediatric drop, memang dia berupa bukata, hanya saja dia harus dimasukkan ke mulut. Nah, ini sebenarnya bentuknya mirip dengan sirup. Hanya saja, biasanya kita berikan kepada anak bayi, karena kita takarannya harus tepat, ya, jadi harus bentuk atau mililiter. Kalau kan di sini ada aturannya, jadi 0,1, 0,2, 0,3. Jadi nanti pemberian obatnya disesuaikan dengan berat badan bayinya. Misalkan berat badan bayinya adalah 5 kg, jadi kita harus memberikan obat misalkan adalah 0,5. Jadi kita tinggal pencet, kemudian ambil obatnya, nanti obatnya akan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah kita memang sesuai dengan tepat obatnya, baru diteteskan dengan melakukan pemecatan pada bagian awal. Nah, ini yang kita sebut dengan istilah pediatric. Oke, saya akan lanjutkan dengan persediaan obat khusus ya. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah sebenarnya cair awal. Nanti pada akhirnya jadi cair. Tapi pada awalnya kalau kalian perhatikan, ini ada di dalam botol dalam bentuk bubuk. Jadi untuk bisa menjadi bentuk cair, kalian harus mencampur dengan Aquades untuk ada tertentu. Di sini sudah ada petunjuknya bahwa apabila dicampur dengan cairan atau Aquades harus sampai dengan batas ini. Nah, setelah itu nanti harus dikocok dulu baru bisa dipergunakan. Ini kita kenal dengan istilah dry syrup ya, atau sirup kering. Kemudian ini adalah bentuk sediaan obat lain, kita sebut dengan istilah namanya vial. Jadi ini vial dan ini vial. Bedanya adalah ini vial yang dia berupa cairan, tapi ini berupa serbuk. Jadi bisa digunakan untuk sebelum kita injeksikan pasien, kita harus campur dulu dengan cairan khususnya. Biasanya adalah Aquades atau NaCl 0,9%. Jadi nanti ini berbeda di bentuk sediaan vial, sedangkan ini adalah bentuk sediaan fluid. Jadi ini bisa dipaksakan, begitu dikatakan dia tidak bisa dipakai. Berbeda dengan dua obat yang ini, kita akan bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan obatnya ada dalam bentuk atau ukuran 5 ml, sedangkan kita memerlukan obat hanya 0,2 ml. Berarti kita tinggal ambil 2 ml saja dan kita bisa suntikan kepada pasien. Berbeda dengan ini, jadi dia tidak bisa disimpan, jadi sekali dibuka dia langsung digunakan. Berapapun kebutuhan. Obat yang berikutnya, bentuk sediaan obat berikutnya adalah cair. Ini ya, kita sebut dengan istilah gas. Jadi nanti ada beberapa obat, umumnya adalah sterile water, NaCl, kemudian glukosa, yang dia dalam bentuk sediaan 500 mg. Jadi kita bilang, biasanya orang awal bilangnya istilahnya adalah infus. Ini adalah infus sendiri. Selamat siang adik-adik, perkenalkan saya. Oke, saya stop dulu ya, biar nanti tidak kelewatan. Dari bentuk sediaan cair, apakah adik-adik sekalian ada yang belum jelas? Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Sudah ya? Sudah bisa membedakan? Oke. Kalau memang sudah jelas, saya akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk sediaan obat semi-solid. Jadi untuk sediaan obat semi-solid ini merupakan bentuk sediaan obat yang merupakan campuran antara sediaan obat padat dan juga sediaan obat sediaan. Ini ada beberapa contoh bentuk sediaan obat semi-solid. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah bentuk sediaan obat salep. Jadi bentuk sediaan obat salep ini lebih banyak minyak, jadi dia sifatnya berminyak. Bentuk sediaan ini banyak dipergunakan sebagai obat yang diaplikasikan atau diberikan secara topikal. Artinya dia diberikan di
Contohnya yang kalian tahu, misalkan ada penyakit kulit, misalkan itu bentuk sediaan obat yang sering digunakan adalah sediaan obat yang semi-solid. Ini contohnya mungkin bisa dilihat yang bentuk salep. Yang lainnya bisa dalam bentuk seperti ini. Ini juga sama. Bisa kita lihat konsistensinya dia berminyak. Bisa dilihat seperti ini. Kandungan aktif dari ini bermacam-macam, tergantung dari zat aktif yang ada di dalamnya, bisa dalam antibiotik atau misalkan jamur atau yang lain. Dia akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang dapat membantu penyerapan obat ini menjadi lebih baik. Ini untuk yang salep, kita akan coba lihat untuk yang lainnya. Untuk sediaan obat semi-solid lainnya ada dalam bentuk krim. Nah, bedanya, kalau yang bentuk sediaan obat salep tadi lebih berminyak, sedangkan yang krim ini dia tidak terlalu berminyak. Untuk sediaan krim ini ada dua jenisnya. Ada yang sebagian besar dia lebih cair atau banyak komponen airnya. Ada juga yang lebih banyak komponen minyaknya. Dalam istilah farmakologi kita sering mengatakan krim water in oil atau WO, di mana air di dalamnya, kemudian di luarnya adalah minyak. Sedangkan yang satunya adalah bentuk oil. Jadi oil in water. Di dalamnya adalah minyak, sedangkan di luarnya adalah air. Perbedaannya kalau ini mungkin sama seperti salep, tetapi salep lebih berminyak dibandingkan air. Bisa dilihat di sini. Mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Kalau yang salep, nah ini lebih berminyak. Sedangkan kalau krim, nah dia krim ini campuran antara salep dengan liquid, salep dengan air. Jadi dia lebih berair dibandingkan dengan salep. Walaupun ada yang WO dan OW, jadi ada yang water in oil yang komponen minyaknya memang lebih banyak, tetapi dia lebih kurang berminyak ya. Yang satunya lagi adalah oil in water. Nah, itu lebih gampang diserap di permukaan kulit dan bisa diaplikasikan untuk area-area permukaan kulit, misalkan di patah kulit, di kulit-kulit yang berambut. Sedangkan untuk salep atau yang dalam bentuk water in oil itu biasanya lebih susah untuk diserap di bagian kulit ataupun kulit yang berambut. Kemudian ada lotion. Ini seperti lotion yang kalian sering gunakan juga. Ada juga bentuk sediaan obat yang dalam bentuk lotion. Biasanya kita sering gunakan untuk penyakit-penyakit yang penyakit kulit ya, dan areanya luas sehingga lebih gampang untuk digunakan. Lotion lagi menggunakan dia lebih air dibandingkan dengan salep ataupun krim, tetapi dia lebih mudah dibandingkan. Satu lagi untuk jelly dia seperti ini. Mungkin contohnya adalah agar-agar yang konsistensi. Nah, ini lebih cair ya. Lebih cair dibandingkan dengan salep dan krim. Ya. Dan dia seperti agar-agar. Nah, ini juga banyak digunakan untuk kondisi-kondisi untuk kesediaan semi solid sebenarnya masih ada
sediaan lain seperti misalkan sediaan pasta, konsistensinya itu ditentukan sama seperti pasta gigi ya. Kalau kalian bayangkan, sayang di sini ketersediaan obatnya kita belum punya, tapi bisa kalian bayangkan itu seperti pasta gigi itu merupakan campuran antara sirup dengan untuk powder. Jadi konsistensinya kalau dibandingkan dengan salad atau krim dia lebih padat. Seperti itu bentuk sediaan semi-solid juga. Mungkin itu penjelasan dari kami tentang sediaan semi-solid. Di rumah bisa kalian perhatikan di lingkungan sekitar, atau mungkin ada beberapa contoh untuk sediaan obat yang di rumah bisa kalian coba perhatikan, apakah dalam bentuk sileka atau krim atau mungkin jelly, lotion, dan kalian bisa bandingkan satu dengan yang lainnya, perbedaannya di mana yang lebih banyak minyaknya, mana yang lebih banyak konsistensi airnya, dan itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah. Selamat pagi adik-adik. Kenalkan, nama saya Dr. dari bagian FKIKI. Jadi kali ini adalah pembelajaran kita untuk praktikum teknologi dengan topik bentuk sediaan obat ya. Jadi bentuk sediaan obat yang ada. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada bentuk sediaan obat yaitu serbuk ya. Serbuk adalah bentuk sediaan obat yang dihancurkan atau dihaluskan ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari obat sehingga lebih mudah di. Ini adalah salah satu contoh untuk sediaan obat yang ada, yaitu yang serbuk. Jadi ini contohnya apabila dibuka ya seperti yang lainnya. Jadi seperti ini. Jadi dia bentuk sediaan yang dihancurkan atau dihaluskan. Biasanya diberikan kepada anak-anak yang sulit untuk konsumsi obat padat yang tablet atau seperti ini bentuknya. Kemudian untuk sediaan obat itu tablet. Jadi tablet adalah bentuk sediaan padat yang dibentuk seperti dipekatkan ya. Ini salah satu contohnya tablet. Kemudian ada tablet yang berbentuk bulat, ada tablet yang berbentuk titik horizontal ya. Kemudian selain bentuk tablet yang seperti ini, ini seperti oval, tablet berbentuk oval. Kemudian tablet ada lagi kapsul ya. Ada bentuk sediaan kapsul. Ada contohnya di sini ada kapsul berat atau keras ini dan di dalamnya ada obat seperti ada. Kemudian selain yang keras ada tablet yang bersentuh lunak seperti ini. Jadi dia konsistensinya lunak ya, tidak keras. Kemudian ada kapsul. Jadi kapsul di mana di dalam itu berupa granul ya. Berbeda dengan kapsul yang bersentuh keras, di sini adalah serbuk di dalamnya. Sedangkan kapsul yaitu granul ya. Jadi tujuannya adalah untuk pengurangannya. Kemudian kapsul sudah, tablet sudah. Kemudian tablet juga ada tablet pisah ya, tablet kunyit. Jadi biasanya diberikan pada anak-anak yang mungkin tidak bisa mengkonsumsi tablet ataupun tidak bisa mengkonsumsi serbuk. Jadi ini adalah tablet pisah. Jadi benar-benar dipisah ya. Kemudian ada
inhal, jadi untuk anak-anak, ini adalah tabletnya. Kemudian adalah ada tablet ekofresh. Ya. Seperti ini, tablet ekofresh di mana penggunaannya adalah dilakukan di dalam air terlebih dahulu. Ya. Biasanya tujuannya adalah memberikan rasa segar. Ya. Ini biasanya setelah dia diberikan ke dalam air, biasanya dia akan menggunakan ini menggunakan CO2. Ini dia akan menggunakan CO2 yang memberikan kemudian untuk sediaan lainnya yaitu ini powder ya, jadi diberikan secara topikalnya atau di kulit luar ya, jadi tidak digunakan melalui konsumsi ataupun ya. Contohnya, jadi ini adalah kemudian ada lagi bentuk sediaan yaitu suppositoria. Ya, suppositoria itu adalah bentuk sediaan obat yang diberikan kepada pasien melalui uretra, kemudian vagina ataupun melalui rektal ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, seperti torpedo, ada bagian ujung lancip, ada bagian yang pintu ya. Jadi yang masuk ke bagian lubang di tubuh itu adalah yang bagian lancip ya. Jadi pada saat kita mendapatkan di apotek ya biasanya masih dalam jadi harus dibekukan terlebih dahulu di kulkas ya sehingga bisa dimasukkan. Biasanya pemberian suppositori ini pada malam hari karena dia akan meluruh di dalam tubuh dan dia berminyak. Jadi mungkin apabila diberikan pada saat hari yang ya jadi tidak nyaman. Ini adalah suppositori. Kemudian ini sudah jadi sekian untuk sediaan padat. Jadi rata adalah untuk sediaan yang dijual bebas yang dijual bebas. Jadi semoga dengan video ini adik-adik bisa mengerti. Sampai jumpa pada saat ini. Terima kasih. Oke, sudah dijelaskan di video barusan 3 jenis bentuk sediaan obat ya, ditambah dengan bentuk sediaan obat khusus juga. Nah, dari sekian bentuk sediaan obat, apakah sudah bisa membedakan bentuk sediaan obat yang ada? Sudah ya? Sudah atau belum? Gimana dari? Oke, untuk bentuk sediaan padat dulu, ada pertanyaan nggak ya? Kalau misalkan obat, ya silahkan. Apa nih? Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau saya yang nanya, untuk bentuk sediaan, perbedaan utama dari bentuk sediaan, bentuk sediaan cair kan ada beberapa ya. Contohnya, kalau yang berdasarkan video yang kalian tonton tadi, bentuk sediaan cair yang kalian ketahui apa saja? Interupsi dokter. Ya, silakan. Izin jawab, nama saya Gede Basira Diningrat, NIM 178. Jadi kalau dari obat cair itu sediaan yang saya tahu itu ada emulsi, ada gute atau obat tetes, lalu ada suspensi dan injeksi dok. Terima kasih dokter. Baik, oke. Yang lain ada yang mau nambahin untuk bentuk obat cair itu termasuk apa saja? Interupsi dokter. Iya, silakan. Siapa nih?
Nama saya Bisma, dokter. NIM belakang 075, di mana tadi videonya itu ada 3, ada sirup, suspensi, sama emosi. Di mana perbedaannya kalau sirup itu cair aja, kalau suspensi itu ada endapan, kalau emosi itu ya ada endapan juga. Oke, ya benar sekali. Semuanya udah ngikutin dengan baik artinya ya. Oke, untuk bentuk sediaan padat, yang termasuk bentuk sediaan padat apa aja? Siapa yang bisa? Saya panggil aja ya, kalau gitu. 093. Halo, 093. Ini sekalian saya ngabsen ya. 093. Ayo. tiga hilang ya. Izin menjawab, dokter. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rati Pasanti Dewi, NPM 20701211055. Untuk yang padat itu yang pertama ada serbuk, misalnya kayak Oralit, kemudian yang kedua ada tablet, itu bentuknya ada bulat dan juga ada yang pipih, di mana tabletnya itu ada tablet hisap, kemudian tablet kunyah, dan tablet effervescent yang kalau misalnya dilarutkan dalam air itu keluar CO2. Kemudian untuk yang kapsul itu ada yang soft misalnya minyak ikan, kemudian yang hard itu dalamnya isi serbuk, ada juga yang namanya spansul di mana dalamnya itu berisi granul. Kemudian ada powder, itu biasanya diberikan di kulit topikal, dan juga ada suppositoria misalnya seperti bentuk suppositor yang biasanya dimasukkan di dubur atau di vagina pada saat malam, si dokter. Oke, ya, sudah tepat sekali. Oke, kalau yang bentuk sediaan setengah padat, siapa yang bisa? 093, mana nih? Dari tadi saya panggil. Iya, Dok. Ya, 093. Untuk bentuk sediaan yang setengah padat. Kira-kira apa aja yang termasuk dalam golongan itu? Oke, ada masalah koneksi ya. Oke, kalau gitu 054. 054. Halo, 054. 054 nggak ada ya? Oke, saya note ya, 054 tidak hadir ya. Oke, kalau gitu saya pindah. 019 udah ada. 003. Ya, dokter. Ya. Bisa disampaikan apa aja yang termasuk bentuk sediaan setengah padat? Untuk sediaan setengah padat itu mungkin menurut saya itu ada salep krim, lotion, dan gel, dokter. Oke, ada yang mau nambahin? Ada. Oke. Nama apa, dokter? Ya, siapa nih? Saya Wahyu, dokter. Iya, 178. Jadi kalau sediaan padat itu ada salep, lalu krim, pasta, dan gel, dok. Oke, ya, sudah tepat ya. Kalian sudah bisa membedakan antara bentuk-bentuk sediaan itu ya? Kira-kira sudah mampu ya? Untuk yang salep, untuk bentuk sediaan setengah padat itu nanti akan ada blok khususnya lagi. Kalian akan diperkenalkan perbedaan untuk setiap komposisi, karena memang salep itu komposisinya agak cukup rumit ya. Jadi ada yang kandungan lemaknya mayoritas, ada yang airnya mayoritas dibandingkan dengan yang lain, komponen lainnya. Sehingga nanti sepertinya di blok dermatologi itu akan ada. Sehingga kalian nanti akan dijelaskan lagi perbedaan komponen-komponennya seperti apa. Nah, karena ini masih blok awal, kalian mulai diperkenalkan dengan bentuk sediaan obat. Nah, di kuliah pengantar saya udah perkenalkan jenis-jenis logo-logo yang ada di obat ya, yang seringkali memang
kalian tidak sadar bahwa logo itu ada. Gitu. Nah, di samping bentuk sediaan obat, saya rasa itu juga perlu untuk kalian pahami. Gitu ya. Kalau yang hijau, bulatan hijau dengan lingkaran luar warna hitam itu apa? Itu kalian sudah baca ya, udah dengerin ya. Jadi sudah bisa membedakan antara mana obat yang bisa diperoleh secara bebas, mana obat yang memang terbatas untuk pemberiannya, dan mana obat yang sama sekali tidak boleh untuk diberikan tanpa pemberian resep dari dokter. Udah tahu kan ya? Jadi yang hijau, yang biru udah bisa bedain ya. Nanti silakan dicek lagi tentang logo-logo. Nah, yang juga kalian perlu perhatikan karena kalian sudah mahasiswa kedokteran, kalau kalian pergi ke apotek itu biasanya kan ketemu SPG kan ya, yang akan menawarkan kalian beberapa jenis obat. Kalian harus bisa membedakan itu memang obat ataukah masih dalam golongan jamu. Makanya kemarin di slide-nya saya juga kasih tahu kan ada logo-logo jamu, kemudian obat starter standar, dan ada yang fitofarmaka. Kalau dia udah fitofarmaka, artinya memang dia sudah bisa kita golongkan bahan alam yang sudah benar-benar terstandarisasi dan lulus uji klinik sehingga kita bisa bilang itu adalah obat. Tapi kalau dia masih logonya adalah jamu, nah jangan pernah meresepkan obat tersebut. Apalagi kalian percaya bahwa dia sudah memiliki efek yang sama dengan obat kimia lain yang sudah terstandar. Tidak, karena obat tersebut belum terstandarisasi. Jadi nanti perhatikan saat kalian membeli obat, kode-kode atau lambang-lambang yang ada di dalam obat tersebut. Jadi jangan sampai kalian salah mengkonsumsi obat. Jadi jangan mau dibohongin nanti sama SPG-nya. Obat ini bagus, harganya sekian, gini-gini, efeknya ini. Apakah itu benar? Cek dulu logonya apa, apakah sudah ada izin edar dari BP POM-nya. Biasanya kalau dia sudah bentuknya obat, harusnya dia ada logonya dan dia sudah ada izin edarnya dari BP POM. Gitu ya. Seringkali bahkan ini teman-teman saya yang bukan dari kedokteran seringkali membeli obat yang memang itu bukan obat gitu loh. Sehingga sudah belinya lumayan mahal, ternyata efeknya saya juga nggak bisa bicara karena memang nggak tahu efeknya apa gitu, karena nggak tahu dampaknya seperti apa gitu ya. Oke, itu sih output yang sebenarnya kami harapkan dari kegiatan praktikum hari ini gitu. Karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk kita bertemu secara offline, sehingga untuk sementara kita ketemunya lewat online dulu. Semoga memang bisa memberikan pengetahuan buat adik-adik sekalian tentang bentuk sediaan obat itu seperti apa dan bagaimana kita membedakan obat tersebut kita bisa peroleh secara luas atau bebas ataukah memang sangat-sangat terbatas atau bahkan tidak sama sekali. Oke, saya sih sudah senang kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, sudah bisa tahu bentuk-bentuk yang ada dari dengan mendengarkan video tersebut. Saya masih membuka peluang apabila memang masih ada adik-adik sekalian yang belum jelas untuk kegiatan untuk bentuk sediaan obat. Misalkan kalian belum bisa membedakan antara bentuk sediaan obat A dengan B, letak perbedaannya di mana gitu, masih ada yang belum jelas, saya persilakan untuk bertanya. Kalau memang sudah jelas ya lebih bagus lagi seperti itu. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk sesi ini berakhir. Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Kalau memang sudah jelas ya. Ya, soal-soal post-test tidak akan keluar jauh dari apa yang sudah kami ajarkan. Jadi, jika kalian mengikuti kuliah pengantar dengan baik, mendengarkan apa yang saya sampaikan pada saat kuliah pengantar, dan mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, seharusnya kalian akan bisa menjawab dengan sangat mudah terkait dengan soal-soal post-test yang sudah disusun seperti itu ya. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, kita bisa akhiri untuk sesi pertama hari ini. Selamat belajar buat adik-adik semua. Selamat beraktivitas di rumah saja. Tidak perlu jalan-jalan dulu kemana-mana ya. Semoga sehat selalu. Itu sih pesan dari saya.
Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita bisa akhiri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Pagi.